Para siswa, kita lanjutkan dengan kurva pangkat 3. Jadi ada suatu kurva. Kurva itu artinya grafik lengkung. Grafik yang melengkung itu disebut kurva. Y sama X pangkat 3 min 3X kuadrat min 9X min 5. Ini kurva pangkat 3 yang sudah kita pelajari dulu. Kurva pangkat 2 itu berupa parabola. Ya kan? Parabola melengkung gini. Ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas. Tapi kalau pangkat 3 itu bisa jadi lengkungnya 2 kali. Jadi dia naik lengkung, turun, naik lagi. Jadi ada titik baliknya 2 kali. Nanti begitu ya. Pertanyaannya tentukan A, koordinat titik stasioner. Titik stasioner itu maksudnya titik balik. Bisa balik maksimum, bisa balik minimum. Ada lagi satu lagi titik belok. Ya, kita bahas yang titik balik maksimum dan titik balik minimum dulu. B, batas fungsi naik dan fungsi turun. Memang karena nanti fungsinya itu ada lengkung naik, lengkung turun, naik lagi begitu ya. C, jenis titik stasioner. Nah, jenis titik stasioner A itu apakah titik balik jenis maksimum atau minimum? Nanti kelihatan dari grafik. D, baru sketsa grafik. Baiklah, kita tentukan dulu titik stasioner. Titik stasioner itu rumusnya turunan pertama sama dengan 0. Ini rumus untuk mencari titik stasioner. Y aksen sama dengan 0. Maka didiferensialkan menjadi 3x kuadrat min 6x min 9. Min 0 sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 berarti bisa dihitung x1 dan x2. Itulah titik stasionernya. X1 dan x2 itulah titik stasionernya. Jadi saya bagi 3 semua ini menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Difaktorkan. Bisa tepat difaktorkan. Sehingga titik stasionernya ada 2. Yaitu apa? X sama dengan min 1. Dan X sama dengan 3. Itulah titik stasionernya. Sekalian karena ditanya koordinat. Berarti cari Y1, Y2. Y1 dihitung, Y2 dihitung. Dengan cara angka min 1 ini dikembalikan. Dimasukkan ke fungsi semula anak-anak. Ke fungsi semula ini. Dimasukkan ke sini. Min 1. Berapa nilai Y, Y1. Kemudian yang kedua, X dimasukkan 3. Berapa nilai Y2. Gitu ya. Nah, itu setelah dihitung, ketemu nanti hasilnya, itulah koordinatnya. Setelah dihitung, yaitu ketemu min 1,0 dan 3,min 32. Nah, kemudian pertanyaan B. Pertanyaan B-nya ialah batas fungsi naik dan fungsi turun. Batas fungsi naik dan fungsi turun itu bisa ditentukan atau ditunjukkan dari nilai turunan f aksen X tadi. Jadi f aksen X-nya tadi sudah kita tentukan yaitu 3x kuadrat min 6x min 9 ya. Nah, ini kita cari nilai X1 X2-nya dengan pemfaktoran lagi. Yang tadi sudah kan? Maka saya buat garis bilangan supaya kita nanti tahu positif negatifnya. Garis bilangannya ialah garis lurus dibatasi oleh 2 titik. Yaitu X1 tadi min 3, stasioner tadi ya. Min 3 dan min 1 dan plus 3. Jadi garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Daerah yang kiri nilai X kurang dari min 1. Daerah yang tengah fungsi X di antara min 1 dan 3. Daerah ketiga untuk X lebih besar dari 3. Ini diferensialnya ya. Nah, kemudian diuji tanda. Diuji tanda apakah dia plus atau min masing-masing daerah itu. Caranya dicoba angka kurang dari min 1. Yang gampang min 10. Min 10 ya. Min 10 masukkan sini. Ternyata hasilnya positif. Positif. Dicoba yang kedua. Daerah kedua. Di antara min 1 dan 3 itu ada angka 0. Dicoba 0 di sini ketemu min 9. Nah, ketemu min. Dicoba di atas 3, misalnya 10 lagi, ketemu positif. Jadi ketemu plus, min, plus. Nah, dari sini sudah kelihatan anak. Kalau yang turunan pertamanya f aksennya positif, itulah fungsi naik. F aksennya negatif, itulah fungsi turun. F aksennya positif, fungsi naik lagi. Maka batas fungsi naik secara kalimat dikatakan
fungsi naiknya ialah jika positif, f akseleratif positif, yaitu terjadi di daerah 1 dan 3 kan tadi, yaitu untuk nilai X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Itu fungsi naik. Kapan fungsi turun? Fungsi turun yang negatif, yaitu jika X-nya terletak di antara min 1 dan 3. Itulah fungsi turun. Nah, kemudian apa jenis titik stasioner? Pertanyaan C ya. Jenis titik stasioner. Jenis titik stasioner ini dapat dilihat dari arah grafik naik turun tadi. Nah, jadi kalau kita buat sketsa sederhana dulu, fungsinya tadi kan positif, negatif, positif. Itu artinya fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik lagi, ya kan? Dibatasi oleh titik stasioner A dan B. Nah, apa jenis titik stasioner ini? Apakah titik maksimum atau minimum? Sudah kelihatan dari sini. Kalau dari naik ke turun, itu pasti ini batasnya ini titik maksimum. Baliknya kalau fungsi turun, kemudian naik, maka titik batasnya ini, stasionernya ini ada titik balik minimum. Begitu. Maka berikutnya, jenis fungsi jenis titik stasioner maksimum atau minimum itu diketahui dari sketsa grafik ini. Jadi A itu ada titik balik maksimum, B titik balik minimum. Kemudian pertanyaan berikutnya sketsa grafik. Ya, sketsa grafik ya. Inilah sketsa grafiknya. Pertama, kita sudah tahu gambarnya naik, turun, naik. Nah, jadi seperti ini. Fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik. Apa batasnya? Titik stasionernya min 1 titik A dan 3 titik B. 1 titik stasioner jenis apa yang tadi? Jenis titik balik maksimum. Yang ini B titik balik minimum. Titik A, titik B. Sudah? Nah, kemudian ini sumbu X sudah, anak-anak sumbu X. Tentu pertanyaannya, Pak, mana sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya bisa Oh ya, dari mana yang tahu sumbu X, anak-anak? Karena ini Y-nya 0, titik A-nya tadi kan, titik A itu kan, berapa tadi titik A? Min 1,0 kan? Nah, berarti itu tepat berimpit dengan sumbu X. Begitu. Berarti ini sumbu X. Sudah ketahuan? Sekarang mana sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya bisa dilihat dari angka titik stasionernya ini. Titik stasionernya tadi kan dari min 1 dan 3. Nah, ini kalau saya buat ruas garis, urutannya dari min 1 ke 3 itu ada 4 ruas. Dari min 1 naik ke 0, dari min 1, 0, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi titik stasioner dari sini anak-anak. Nah, ini gambarnya maaf ada salah ini. Nolnya di sini. Ini sumbu Y-nya di sini ya, maaf. Saya ralat ini. Jadi sekali lagi ini sumbu Y-nya di sini. Bukan ini ya, maaf ini bukan ini. Inilah sumbu Y-nya. Titik ini min 5. Maaf ya, ini ada kesalahan dikit tadi. Mestinya sumbu Y itu tepat di 0, bukan tepat di angka 1. Ini angka 1, ini 2. Begitu, inilah sketsa grafik. Sekali lagi, titik A ada titik balik maksimum, titik B titik balik minimum. Ya, baiklah.